Hai friends, aku pertanyaan nih buat kalian. Aku adalah makanan khas dari salah satu daerah yang ada di Indonesia. Aku rasanya manis. Terbuat dari tepung beras ketan, santan, dan gula. Teksturku adalah kenyal. Dan warna aku adalah hitam kecoklatan atau coklat kehitaman. Apakah aku? Dodol. Iya, betul. Kali ini aku berada di salah satu daerah di Kabupaten Bogor, namanya Tenjo. Nah, kali ini aku akan bertemu dengan pemiliknya untuk melihat proses pembuatan dodol boga rasa. Nih, seperti ini dodolnya. Ayo, Let's go. let's go. Permisi. Iya, mari masuk. Iya. Kenalkan, nama saya Nael, dan ini nama adik saya namanya Jos. Iya. Ya, AA namanya siapa ya? Nama saya Egy Mardani. Oh, Egy Mardani. Iya. Oh ya. Oh ya, ini saya dan teman-teman ingin melihat proses pembuatan dodol dari bahannya, terus prosesnya sampai jadinya. Iya, boleh. Itu nanti mulainya jam 9 ya. Oh, Jam iya. 9 siang sampai jam 12 siang. Oh. Mulainya kurang lebih 3 jam lah ya. Iya. Iya. AA udah usaha ini, udah usaha dodol sudah berapa lama, A? Usaha dodol itu awal mulanya dari tahun ibu yang merintis itu dari tahun sekitar 99-2000. Wow. Awalnya ibu itu. Nah, jadi kalau Om Egy itu nerusin sekitar dari tahun 2012. Jadi ibu dari awal ngajarin saya tuh memperkenalkan bahan baku dulu, bahan baku A, B, C. Nah, dari situ ya mulai sampai sekarang mungkin udah berapa persennya tuh Om Egy yang pegang gitu. A suka duka untuk jadi penerus usaha ini apa, A? Jadi kalau dibilang penerus juga ya belum sih, sebenarnya ibu karena masih aktif ya, tapi emang berkurang keaktifannya itu, nggak seperti dulu gitu. Tapi lebih kepada bantu-bantu ibu dulu lah gitu. Ya suka dukanya ya jelas ya, dukanya mungkin namanya kita wirausaha pasti capek lah. Senangnya ya kita ya banyak pelanggan, akhirnya kita banyak teman juga yang lain, banyak kenalan juga di luar ini gitu. Alhamdulillah gitu. Sebelum AA menjelaskan proses pembuatan dodol dari awal sampai akhir, boleh nggak AA kasih nasihat kita supaya bisa semangat seperti AA? Bagian nasihatnya sih di usia produktif itu ya, mungkin tadi siapa namanya? Nathan sama Om Egy lah, hitungannya masih usia-usia produktif ya, usia 17 sampai 40 tahun. Ya intinya sih konsisten aja. Kalau untuk wirausaha ya, mungkin untuk yang lain beda-beda gitu ya. Untuk wirausaha ini yang ibu ajarkan waktu itu ya konsisten soal kayak kita bahan baku, konsisten soal kita ke pelanggan seperti apa. Jadi itu ikhtiarnya lah ya. Jadi membuat tuh pelanggan akhirnya betah di sini. Dan oh iya, sampai ada yang bilang, oh saya kenal boga rasa, dodol Tenjo boga rasa tuh dari dulu sampai sekarang tuh rasanya nggak berubah katanya. Yaitu mungkin akibat ini konsistennya kita itu kayak gitu. Nah, tadi kita udah dengar nasihat dari Om Egy, yaitu harus konsisten dalam hal rasa, kualitas, dan juga dalam melayani konsumen agar nyaman. Oh iya Om, di sini dodolnya ada berapa macam rasa? Di sini ada sekitar 4 varian rasa, mulai dari original, wijen, karamel, sama durian. Gitu. Ada juga sih sebenarnya kita suka ada rasa kayak nanas, kacang. Cuma itu biasanya di momen-momen tertentu atau biasanya di pesanan baru kita buatin. Karena untuk saat ini ya yang paling banyak dicari ya 4 rasa ini gitu. Dan kemasan pun kita mungkin dibilang unik ya, karena kemasan dodol Tenjo tuh ya golongan gini. Ada juga kemasan pak siap saji, pakai standing pouch gitu ya. Jadi kemasannya ada yang bening, ada yang premium kita nyebutnya ya.
yang udah pakai sablon gitu. Itu aja sih, tapi lebih banyak tetap orang tuh nyari ke sini pasti yang golong gini, karena uniknya tuh dodol tenjo ya khasnya tuh yang golong gini gitu, khasnya. Iya. Jadi yang membedakan itu tadi soal rasa legit. Makanya saya tuh setiap ada tamu, setiap ada yang Om atau Bang mau liputan dong. Sebenarnya saya dari awal sebenarnya pengen dulu nyicipin. Maksudnya biar nyicipin dulu, bukan apa-apa. Jadi di saat mereka bertanya atau di saat meliput, mereka tuh bener-bener merasakan banget. Oh, gue udah tahu nih rasanya kayak gitu. Sebenarnya lebih baik nanti nyicipin dulu. Oke Om, boleh saya nyicipin sebentar? Ya boleh. Ya, kita potong ya. Ya. Tuh. Nih cicipin. Ini yang saya cicipin dulu yang awalnya yang original dulu, yang bener-bener belum ada campuran apapun, yang original. Nih. Nih, mau nih, boleh? Mungkin. Friends, yang aku rasa adalah empuk, terus kenyal-kenyal, dan manisnya itu nggak bikin enak. Sama tepung beras ketannya kerasa, sama santannya juga kerasa, pokoknya enak. Mau coba. Mau coba lagi? Bang ya. Tuh friends, adikku sampai ketagihan pengen lagi karena enak. Nih coba lagi nih. Maaf ya. Abang mau coba lagi? Hah, boleh? Boleh. Ya. Enak. Om, yang dipegang itu piagam apa Om? Awal mulanya dari Pak Camat ini nih, dari sekecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, dan kecil dan menengah Kabupaten Bogor, UMKM berprestasi tahun 2020. Ketiganya ikutin juara di Kostrad di Markas Yon Cup 9 Serpong, Tangerang Selatan. Kita dapat juara harapan 2, itu ada lomba wirausaha UMKM. Di tahun 2020 terakhir yang kita dapat nih ini dari Bupati Bogor, piagam penghargaan Tegar Beriman Awards tahun 2020 juga. Itu kalau ini baru kemarin nih dari kampus Universitas Islam Jakarta, masalah studi kewirausahaan dari BEM Fakultas Ekonomi. Nah, friends, tadi kalian udah dengar segudang prestasi sudah diraih oleh Boga Rasa dari Om Egi. Om, boleh nggak dijelasin secara umum proses pembuatan dodol di sini, dan boleh nggak kami melihat prosesnya langsung? Ayo. Boleh sih, boleh banget. Nanti ini kan belum mulai nih, Iya. mungkin baru giling tepung, beras tepungnya gitu. Jadi awal prosesnya sebenarnya kita mulai dari jam 7 pagi. Jam 7 pagi kita mulai itu datang kelapa yang siap diperas. Jadi kelapa di perasan, kita pakai perasan yang ke-1 sama kedua. Nah, yang bener-bener masih kental ya santannya. Terus dari situ dikeletik, bahasa kita tuh dikeletik, dibakar sampai jadi minyak kelapa. Nah, dari minyak kelapa itu baru nanti setelah beras ketan tuh digiling, itu baru dimasukkan langsung ke dalam wajan. Nah, baru setelah itu turun bahan baku yang lain gitu, gula putih, gula aren, atau tambahan-tambahan yang lain kayak wijen atau durian gitu. Itu terakhir nanti. Ya, mau lihat langsung produksinya? Yuk kita lihat.
ada banyak rasa. Ya. Rasanya itu dari benerannya pakai bahan. Enggak, kita semua pakai bahan alami, nggak ada campuran atau tanpa pengawet. Oke. Durian pun kita pakai durian asli, nggak pakai campuran rasa-rasa gitu, enggak. Kita pakai asli. Nah itu friends, ternyata di sini itu pakai bahan alami, jadi kalian nggak usah khawatir untuk makanan dodol ini. Oh ya, satu lagi kita tanpa bahan pengawet. Oke. Ya, kita nggak pakai pengawet. Nah, kalau misalkan dodol ini jadi itu bisa tahan berapa lama? 2 pakai dalam Kurang lebih bisa, sebenarnya kadang sebulan juga bisa, cuma kita nyaraninnya 15 hari. Intinya sih ya, selama dodol itu nggak berjamur itu masih layak konsumsi, intinya itu gitu. Jadi, kalau masalah penyimpanan itu di suhu ruangan itu lebih awet dibandingkan di kulkas. Kalau di kulkas tuh kadang dia kan udara lembab, terus kedingin, panas, malah dia lebih cepat jamur. Jadi di suhu ruangan lebih awet gitu. Ya sebenarnya bisa pesen di 1 hari sebelumnya di nomor 0812 1913 3235. Ya terus bisa juga kunjungi alamat IG kita ya @dodol_bogarasa_tenjo atau di marketplace di Shopee, kita sebenarnya ada di Shopee Bogarasa Tenjo, itu aja udah. Atau bisa lewat WA yang tadi di awal itu, nanti kita bisa kirim lewat jasa ekspedisi lah itu yang dekat-dekat sini. Kira-kira batasan terjauhnya pengiriman itu sampai mana? Untuk pengiriman itu Maluku kalau daerah Sumatera itu di Batam, itu aja sih ya. Kita kalau pengiriman belum sampai ke Papua, tapi yang bawa ke Papua udah pernah gitu. Cuma kalau pengiriman yang seingat saya yang paling jauh itu Maluku sama Batam gitu. Friends, karena umur dodol ini bisa 15 hari atau lebih, kalian bisa bawa ini ke luar negeri sebagai oleh-oleh, atau kalian bisa bawa kemana aja. Ini jadi di apa sih namanya, di lem dulu pakai plastik, nanti dilebarin biar cepat dingin gitu. Nah, oke friends, sudah ada pertanyaan untuk proses pembuatan dodol dari awal kita tanya apa saja. Oke Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Waktunya sukses terus. Iya.